Pasangan ini saat pertama bertemu sudah sepakat mau menjadi mu'alaf bersama. Akhirnya Allah mengabulkan. Meskipun cobaan selalu menghampiri karena dia anak pendeta. Nama lengkap saya Claudia Teresia. Saya terlahir dari keluarga yang non-muslim. Dan mereka itu agamanya kuat banget. Ada satu nenek saya meluk agama Islam, tapi nggak ada yang tahu. Cuma saya sendiri. Di kecil, saya ikut almarhum nenek saya. Saya diam-diam itu diajarin tentang bagaimana sih ngaji di Islam, terus cara wudhu, segala macam. Dari kecil saya diajarin, tapi tidak terbuka. Karena keluarga saya itu keluarga yang sangat strength. juga udah pengen masuk, tapi sama keluarga jangan. Walaupun kontroversinya adalah bapak saya seorang gembala, tapi saya itu di Kristen itu kayak apa ya, kurang sreg gitu loh. Dari kecil sampai saya dewasa, sampai remaja, saya diam-diam itu memperjalanan Islam. Cuman ya sebagai anak pendeta mau nggak mau ya ngikutin itu. Kadang-kadang di dalam hati saya itu saya bertanya-tanya, ya Tuhan, apa saya harus meninggalkan ini semua atau bagaimana gitu. Sampai kadang-kadang ada pertanyaan di hati kecil saya, kalau saya masuk Islam gimana ya keluarga saya? Kalau saya istilahnya berpindah keyakinan, dan bukan karena pasangan atau keadaan lingkungan, tapi karena keadaan saya sendiri, kemauan saya sendiri, itu bagaimana ya keluarga saya? Sampai seperti itu saya punya pertanyaan, banyak sekali pertanyaan. Sampai saya ingat nih, sebelum meninggal almarhum nenek saya pernah berkata kepada saya pengen lihat kamu pakai hijab. Saya pengen lihat kamu pakai hijab, saya pengen lihat kamu saya pengen lihat kamu hijrah. Sebelum meninggal beliau bilang seperti itu kepada saya. Dan waktu itu, waduh, hati kecil saya langsung, ya Allah, kalau ini emang jalannya, saya siap. Apapun konsekuensinya saya siap. Sampai akhirnya saya pindah ke Jakarta. Posisinya waktu itu kan saya di Surabaya. Nah, saya pindah ke Jakarta. Saya ikut sama ibu tiri saya. Saya di situ, saya nggak tahu ya ibu tiri saya itu tahu apa enggak kalau nenek saya itu Muslim. Cuman saya didoktrin, kamu nggak boleh masuk Islam, kamu nggak boleh masuk Islam. Tapi semakin saya didoktrin, semakin hati saya itu nggak bisa nerima gitu loh. Saya mau berontak tapi nggak bisa. Jadi saya nggak mau nggak mau saya ngikutin. Tapi diam-diam saya tetap diam-diam buka YouTube. Waktu semua udah tidur, saya pasang handset, buka YouTube, lihat dakwah di YouTube sendiri semua. Sampai akhirnya saya itu bertemu dengan Mas Albert. Di situ saya pernah tanya sama dia, kamu tertarik nggak sama Islam? Ya, dia ngomong terus saya gini, jujur aku sebenarnya mau masuk Islam. Nah, dia bilang jujur, aku juga sebenarnya mau masuk Islam. Dia bilang, kenapa kamu tanya kayak gitu? Nggak apa-apa, aku cuma tanya aja, aku penasaran gitu. Kamu tertarik nggak sama Islam? Tuh. Terus dia cerita panjang lebar seperti ini. Ya udah, akhirnya waktu April ya kalau nggak salah. Iya, sekitar April 2019 ya. Iya. Saya memutuskan untuk syahadat. Ya, tapi pas itu momennya pas puasa juga ya kalau nggak salah puasa, ya. April atau Juni. Ya kita lupa lah tanggalnya ya. Tapi pokoknya pas momennya puasa pertama ya kan. Nah itu setelah orang tua istri saya tahu mau masuk Muslim sempat sampai minggat ya, karena kan gini diancam lah ya, nggak bisa disebutin di sini lah ya kan. Pokoknya diancam, nggak diakui keluarga atau gimana lah, seperti mungkin hak waris atau apa. Mama saya bilang ini, selama ini saya nggak mau ngakuin kamu anak kalau kamu pindah ke Islam. Tuh.
Ya, istri saya yang ditekan. Ya, pokoknya waktu itu Claudia, istri saya ini nanya, kamu ada tertarik nggak dengan Islam ya? Saya bilang kan, jujur sebenarnya saya pengen banget mau masuk Islam, tapi takut kamu putusin lah. Terus dia bilang, ya aku juga sebenarnya mau masuk Islam belajar. Dan alhamdulillah waktu itu memang saya ngobrol dengan orang tua saya ya, saya mau masuk Islam. Itu ibu dan nenek saya belum Muslim ya. Beliau yang bantuin cari untuk Mu'alaf Center malah. Akhirnya ya ketemu MCI itu ya, Mu'alaf Center Indonesia. Malah ibu saya dan nenek saya yang mengantar kami berdua untuk ke MCI. Yaudah kalau kamu masuk Islam, tak antar gitu. Wah. Itu yang membuat saya nangis. Nah, saya kaget gitu. Wah, ibu saya sampai setuju banget ya. Dan ini memang istri saya sempat diungsikan lah ke kos-kosan syariah lah ya. Kami udah cerita dengan ibu kosnya juga ya kan, dilindungin sampai kita benar-benar sah. Jadi saya kan nggak mau serumah ya, karena kita belum sah. Dan gimana caranya supaya dia bisa aman, kita cari kos-kosan syariah waktu itu ya kan. Dan diajarin ngaji ya sama ibu kosnya juga ya gitu. Terus kami syahadat, kami belajar bersama-sama, itu suatu kelegaan bagi kami ya. Dimana ya terutama istri ya sangat ditekan sekali ya. Kalau saya sih alhamdulillah dari keluarga saya yang seperti saya ceritakan aman. Karena di keluarga saya mereka itu strength gitu loh agak pikirannya. Dan juga maaf ya, kalau dengar kata Islam seperti alergi. Itu yang membuat saya sedih kadang-kadang. Itu. Baik. Ini ada momen yang lucu sih sebenarnya ya. Sampai sempat mas kawinnya ketinggalan di rumah ya. Jadi kan kami saking ya hanya berempat ya ke KUA waktu itu, dan ada sebagian keluarga dari ayah ibu saya ya datang ya kan. Nah, kami kan saking bingungnya ya sempat mundur ya jam nikahnya ya, untuk ngambil mas kawinnya ya, karena kami kan saking keburu-burunya itu ya. Tapi Allah permudahkan ya, sempat berpikir ya Allah ini cobaan apa lagi nih, perasaan peralatannya udah lengkap kok bisa ketinggalan. Akhirnya yang menikahkan ya itu apa namanya kalau istilahnya penghulu ya, itu ya udah tunggu sebentar, salah satu ambil. Ya udah teman saya ke rumah ngambil, langsung lancar ya dengan gitu aja ya. Pas ijab kabul nggak pakai bacaan, nggak dikasih bacaannya. Saya udah deg-degan, ini lidah saya ya emang seperti ini ya kalau saya bicara ya, kadang nggak terlalu lancar. Tiba-tiba bisa lancar aja seperti itu dengan satu tarikan napas pula. Masya Allah. Jadi kita itu ibaratnya kayak pacaran setelah menikah. Dan itu lebih gimana lebih kayak wah gini ya rasanya pacaran setelah menikah itu lebih orang bilang itu lebih enak, lebih santai daripada sebelum menikah gitu. Ya, apalagi kita sudah sepakat ya, waktu udah sepakat mau masuk Islam ya, kita nggak ada istilah pacaran ya, kita ta'aruf. Lumayan ya, kita perkenalannya itu 1 bulan ya, terus sudah nyatakan perasaan 3 bulan ya. 3 bulan ya. Total semuanya. Ya, 3 bulan lah semua. Awalnya orang tuanya istri saya itu sangat setuju sekali, berharap dengan saya, ya calon menantu idaman, tapi ternyata kecewa. Tahu juga kalau saya sudah syahadat. Ya setelah tahu berubah 180 derajat. Gimana? Ya sangat membenci saya. Ya sempat dituduh lah, kamu ternyata sengaja ya pura-pura dekatin anak saya supaya mau mengislamkan anak saya. Ya saya juga gimana ya, dulu sebelum jadi mu'alaf dituduh mau mengislamkan orang, setelah jadi mu'alaf dituduh jadi misionaris. Terus yang paling parah sempat yang di salah satu tempat ya, kita nggak usah sebutin namanya, nuduh aku apa sih? Syiah. Ya, kaget saya. Ya udahlah, ya cuma bisa istighfar aja, bersabar aja ya, mungkin ini cobaan lah gitu. Mereka bilang selama kamu belum lepas hijab, selama kamu belum kembali lagi Kristen, selamanya kamu bukan. Ya, ditantang sih sebenarnya. Ditantang, kamu kalau baptis ulang lagi saya kasih hadiah gitu. Ya seperti istri saya yang dapat tekanan, saya juga dipaksa untuk kembali lagi ya kan. Ya
baptis ulang lagi, saya nolak. Bahkan diiming-imingi lah ya uang, pekerjaan, jabatan. Ya saya nggak mau sebut jumlahnya berapa, tapi ya bagi saya ya lumayan lah gitu. Tapi saya nggak mau sampai tergoda lah gitu kan. Karena nilai uang itu bagi saya relatif ya. Tiap orang berbeda-beda. Bagi saya sih ya saya nggak mau lah mau dikasih iming-iming seperti itu. Insya Allah saya harus tetap istiqomah. Saya cuma minta suatu hari nanti mereka juga mau meluk agama Islam, mendapatkan hidayah dari Allah. Hanya itu aja. Dan bisa menerima saya sebagai anak secara utuh ya. Maksudnya nggak nggak seperti dulu lagi gitu. Pingin gitu ngeliat mama pakai hijab, ngeliat mama masuk Islam, terus kita bisa ya kalau puasa buka bareng, sahur bareng gitu. Nah, jujur untuk keduanya nggak terlalu dekat karena saya dari lahir saya udah diam bersama nenek saya. Lulus SMA, saya ke Jakarta baru bertemu mereka. Kalau kami sih dari dulu sudah terbuka ya, bahkan ibu saya sih siap kapan aja. Cuma dari mereka ya mereka yang sengaja ngeblok semua kontak kami ya kan, ya seperti benar-benar nggak mau kenal lah. Ya ada banyak tuduhan, gunjingan, bahkan waktu ketika anak pertama kami meninggal ya, itu sudah banyak penghakiman lah ibaratnya istilahnya. Saya disumpahin, kamu nggak akan pernah bisa punya anak. Sejak masuk Islam, terus setelah anak kami meninggal, itu dibilang tuh, itu karena apa masuk Islam ada tumbalnya pasti, begini ya, pokoknya segala sesuatu yang nggak pantas lah diucapkan lah seperti itu. Saya cuma ngingetin gini aja, ya Allah, kok bisa seperti ini ya, sabar ya, apa yang kami alami nggak seberapa seperti yang Nabi Ayub alami lah, pasti jauh lebih berat. Saya cuma bilang ke ibu mertua saya, Ma ingat katanya istri pendeta ya, papa kan gembala sidang. Kalau memang mengajarkan kasih, ucapannya ya tolonglah gitu loh, sesuai dengan ajarannya gitu. Saya nggak mau menjelekkan agama, tapi tolonglah, saya tahu ajarannya bagus gitu. Ya kami tetap di Islam karena kami tahu semua agama memang baik, mengajarkan kebaikan, tapi kami mengikuti yang paling benar, ya kan, yang paling lengkap ya, dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad, Islam lah yang paling lengkap ajarannya, terperinci, jelas. Yang paling terpukul itu adalah ketika anak meninggal. Ini kan anak ya harapan saya ya itu. Selama 2 tahun pernikahan. Terus anak pertama pula laki-laki, ya bagi kami kan wah meneruskan marga ya kan gitu. Trauma juga. Takut juga untuk ya sebagai seorang ibu yang kehilangan anak itu sempat, ya Allah, aku takut lagi kehilangan untuk yang kedua kalinya, sempat kayak gitu. Tapi alhamdulillah dikasih kepercayaan lagi. Ya kira-kira 5-6 bulan ya. 6 bulan ya. Ya Allah, aku pengen sekarang terjadi, tapi Allah tunggu. Dia bilang tunggu dulu, sabar dulu. Ada yang lebih indah lagi. Dan saya sendiri pun merasakan. Bukan waktu manusia yang berbicara, tapi waktunya Allah yang berbicara. Ya, kenapa ya? Kalau bisa dibilang, mungkin kalau kita dikasih anak lebih awal, ya pas kayak kemarin pandemi, ya mungkin Allah tahu lah kita keadaannya masih belum stabil ya kan. Betul. Ya sekarang pun kami masih ibaratnya masih merangkak ya kan juga. Terus kalau saya ingat sekali, kalau apa yang saya alami ini membuktikan bahwa Allah tuh memberi kita itu tepat di waktunya ya. Kadang-kadang ketika kita doa ada yang dijabah hari itu juga, ada yang nanti, terus ada juga bukan ini tapi ada yang lebih baik lagi. Iya, betul. Ya kita ikut aja sih rencana Allah ya kan. Menurut kita memang berat, tapi menurut Allah sabar dulu. Aku ingin melihat kamu bagaimana. Kamu kuat nggak? Kamu sabar nggak? Kamu tabah nggak? Nah itu. Punya istri yang baik, sabar, mau terima saya apa adanya ya. Kalau ibaratnya saya tuh anugerah lah dapat dia. Saya udah sempat bilang, kamu siap nggak dapat saya ya. Soalnya bagi saya dapat kamu anugerah, takutnya kamu dapat saya musibah gitu. Tapi dia malah bilangnya apapun yang terjadi, saya tetap sama dia. Karena pernikahan itu bukan main-main. Dan itu juga amanah dari Allah kan. Nggak boleh dibuat orang bilang, maaf ya, kan banyak yang berantem gara-gara ekonomi, tapi saya nggak mau. Saya walaupun apapun keadaan suami saya sudah berjanji sama diri saya sendiri, sama Allah, saya akan tetap menjaga. Bagi saya tuh ibaratnya di rumah saya tuh saya alhamdulillah punya 3 bidadari yang
paling cantik bagi saya. Ya, ibu saya, nenek saya, dan istri saya tercinta yang selalu support saya, ya kan. Satu lagi yang membuat saya semangat itu adalah ketika saya ada cobaan, saya yakin berarti Allah mau naikkan level saya.